Kami berusaha untuk pergi dari Pripyat. городе Припять. Di video terakhir, saat pulang kami bertemu petugas keamanan. Наткнулись на охрану. Tinggal di dekat biang lala Pripyat sangat berbahaya, terutama setelah mereka mencoba mengoperasikannya. Ya, kami cukup dikenal dan punya banyak penggemar, bisa dibilang, setelah percobaan itu. Inilah saatnya. Tinggal di sini sangat berisiko, setidaknya begitu. Cepat, tidak ada orang di sini. Ada orang. Diam semuanya. Apakah mereka melihat kita? Dia tidak mengawasi ke arah sini. Bagus, dia ke arah berlawanan. Jadi mereka belum melihat kita. Oh, ada patroli dekat biang lala. Patroli ini muncul di sini tak lama setelah Krasom mencoba mengoperasikan biang lala dan mereka menjaganya 2 bulan. Aku tidak mengerti kenapa kita ke sini. Percaya Dima. Kami yang memegang kendali, tapi ada keamanan. Kami mencoba berbalik, dan sudah ada 2 bus di depan kami. Entah kenapa, tur dimulai 1 jam lebih awal. Dan sekarang kita sedang melewati sebuah bangunan. Kita akan naik ke atas dan melihat apa yang terjadi. Rumah ini dekat dengan biang lala. Dan sekarang, aku senang sudah meninggalkan joran-joran pancing itu. Mereka bisa memperburuk keadaan. Gemma dari Uni Soviet. Lihat ke sini. Vodka ada di mana-mana. Tidak heran itu obat radiasi mereka sendiri. Kita bisa naik ke atap lihat biang lala. Santai saja. Ya kenapa tidak? Kita... Apakah ini semacam asrama? Ya. Asrama? Ya, semacam itu. Tangga bagus. Ya ampun. Dunia sekarang sangat tertutup. Hey Max, coba lihat pohon besar di sini. Pohon di atas atap, sejak aku lihat, tapi pemandangan ini lebih menarik perhatianku. Ada gedung Soviet tinggi dengan ambulans dekat. Reaktor di tengah kabut. Aku tidak melihat siapapun. Sepertinya kosong. Dan para bos sedang datang. Sekarang kita pulang melewati semak-semak dan hutan. Astaga, lihat ini. Siapa yang membuat pintu masuk ini, guys? Ini sangat goyang, keras, dan jangan dipikirkan. Langsung saja masuk. Semuanya goyang dan mulai runtuh. Jadi hati-hati ya, guys. Melangkahlah dengan hati-hati. Kita sudah menunda kepulangan dan sekarang kita harus melewati pusat kota. Sekarang jam 9 pagi, waktu yang berbahaya. Karena tur sudah dimulai. Asrama? Ya, itu dulunya kampus, semacam jurusan energi atau semacamnya. Berjalan di belakang kipas-kipas, jalan raya dekat. Mau buah beri? Kelihatan bagus. Lezat. Mau coba? Tidak. Mungkin itu tanaman Solanaceae yang mematikan. Subscribe aku dan aku akan memakannya. Itu beracun. Serius? Ya, itu berisiko. Astaga, yang satu ini nekat, aku yakin. Rasanya enak dan manis. Coba tebak apa yang akan terjadi padanya di bawah ini. Kenapa makan nightshade? Aku tidak mengerti. Dia bakal diare. Apa itu benar-benar berbahaya? Tertangkap itu yang berbahaya. Jadi seharusnya aku tidak melakukan itu? Tidak apa-apa. Cemai, bagus untukmu. Aku juga makan rosehip. Tangki gasnya besar di sini. Di sana dan di sana pasti bisa parkir bus. Ini momen paling berisiko, katanya. Pergi. Cepat. Mereka lihat kita. Nah, ya kita sudah berhasil menyeberangi jalan utama. Itu apa? Sejenis jamur? Kita hampir sampai rumah. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada yang melihat kita. Lantai 9 yang putih ini terlihat hampir seperti baru. Semua di sini terasa akrab. Sekarang kita tahu setiap jendela dan pintu masuk. Kita tahu ada apartemen penguntit dan satu lagi. Ya, kita belajar bentuknya. Juga tahu siapa yang tinggal, di mana, dan kapan mereka datang. Ngomong-ngomong, kalau kamu butuh apartemen penguntit, hubungi kami. Ini pintu masuk kita. Ayo menjauh dari mesin lift. Di kotak sekring.
Dan di sana pintu masuknya. Itu dia. No, kita aman. Безопасности. Ayo kita naik ke lantai kita. Наш этаж. Ada apa, Max? Kamu suka lelucon Dima? Kamu menyesal soal joran pancing itu? Tentu. Apa itu mahal? Ya. Dima memang benar-benar ingin pulang, dan dia sama sekali tidak suka memancing. Jangan direkam, bro. Itu tidak lucu. Aku benar-benar ingin menangkap ikan raksasa untuk para penontonku. Sebenarnya di sini dilarang. Запрещено. Ini Taman Nasional. Kita bisa masuk penjara. Karena itu, aku tak bercanda. Kita tidak main-main dengan itu. Sudah benar menyembunyikan joran itu untuk para subscriber. Mau mereka masuk penjara? Tidak, subscriberku terlalu pintar untuk itu. Mereka tahu cara menangkap ikan. Loh, kalau kalian ketahuan membawa joran pancing, Buang bilang, itu bukan milikku. Aku lihat. Yong, kalian tidak akan masuk penjara. Oke, guys. Kami sudah lama tinggal di sini, dan kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tinggalkan di kolom komentar video. Yuk, kita mulai. Dan pertanyaan pertama seperti ini, kenapa kalian pergi ke Pripyat? Di sana ada radiasi, lalu kalian akan mati. Kalian tidak akan pernah punya anak? Biar aku yang jawab pertanyaan ini. Licin di sini. Kami membawa dosimeter dan aku bisa bilang ke kalian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tingkat radiasi di sini tidak terlalu tinggi, hampir normal seperti di kota-kota biasa. Radiasinya tidak membahayakan karena kekuatan radiasi sudah melemah seiring waktu. Satu-satunya bahaya di sini adalah partikel radioaktif yang mungkin terhirup, atau tertelan jika tanganmu kotor. Ketika reaktor meledak, mulai terjadi hujan radioaktif dan sebagainya. Radiasi menyebar secara tidak merata, jadi ada zona yang bersih dan zona yang terkontaminasi. Jangan khawatir, kami profesional dan bisa melakukannya. Можно. Kenapa lari dari petugas keamanan? Zelensky diizinkan pergi ke sana, bukan? Saya tidak bisa memberitahumu alasannya, karena Zelensky tidak mengizinkan, dia juga tidak bisa. Itu bukan wewenangnya, ini hampir tidak pernah terjadi. Mungkin suatu hari nanti, masuk ke sana akan lebih mudah, tapi itu hanya untuk kunjungan resmi. Kami di sini tidak resmi, garis tipis antara yang punya izin dan yang tidak. Когда его нет. Apa yang bisa terjadi jika aku pergi ke Pripyat, seperti turis yang berjalan di sana dan tidak menyentuh apapun? Jika aku bukan pedagang atau penjara? Oh, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus, apalagi untuk ruangan yang indah ini. Hal pertama yang bisa terjadi padamu adalah kamu bisa terpapar radiasi, dan juga, jelas, kamu bisa tertangkap patroli. Maksudku, penjaga militer. Jadi kamu bisa masuk penjara, atau kamu akan didenda. И штраф. Apa selanjutnya? Ну, Jika tertangkap, mereka membuat protokol, tidak menakutkan, artinya akan didenda dan diperingatkan. Berapa besar dendanya? Dendanya sekitar 17 hryvnia. Aku bawa cukup uang. Ya, 17 itu minimal. минимум. Itu tidak terlalu banyak. Masalahnya bukan di uang, teman-teman. Kita lari karena ada banyak kamera. Perekaman tidak resmi di Chernobyl dilarang. Jadi semua yang kita rekam akan dihapus. Jenazah ingin mengatakan ini, bahkan jika kalian tertangkap, jangan berikan kamera atau ponsel kalian kepada mereka. Polisi tidak bisa mengambilnya paksa, karena itu milik kalian. Dan selalu lindungi hak kalian, teman-teman. Apapun situasinya. Вот сейчас Pertanyaan sering muncul, dari mana makanan kalian? Faktanya tidak ada toko di Pripyat. Toko terdekat ada di kota lain di Chernobyl. Tapi itu terlalu jauh nih, dan bikin berisiko untuk pergi ke sana. Banyak petugas keamanan di sana dan kita butuh izin untuk pergi ke sana. Sayangnya, kita tidak memilikinya. Ternyata ada layanan pengantaran makanan di Pripyat. Еды. Sebenarnya, kamu bisa memesan apa saja yang kamu butuhkan. Kamu hanya perlu menelepon nomor tertentu, mengirim uang ke kartu, lalu kurir akan meninggalkan barang di tempat persembunyian tertentu. Itu saja. Kamu hanya perlu ke tempat itu, ambil pesananmu, sampai selalu pulang. Jadi, juga taruh uang di tempat rahasia itu. Kita juga bisa menggunakan kartu. Ada beberapa pilihan omong-omong. Вариантов реально. Ya, Janiku Sirek Fusnai Sendal. ну и Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, kenapa kalian pindah ke Pripyat? жить в Припяти. Sebenarnya kami punya rencana besar. Kami ingin memulihkan kota ini, sedikit demi sedikit. Untuk saat ini kami sudah memperbaiki satu ruangan, Sao, Mindsim, Tofeni. Selanjutnya kami ingin memperbaiki sistem drainase, lalu kami ingin membuat tantangan atau tren baru, dan pada akhirnya mendorong orang-orang untuk memulihkan seluruh Pripyat, agar para stalker mulai memulihkan, bukan merusaknya. Kamu tahu, membersihkan sesuatu, atau memperbaiki sesuatu, untuk lebih menjaga sejarah tempat ini. Berhentilah membenci, lakukanlah hal-hal baik. Дела. Dan jangan lupa teman-teman, bagaimanapun juga ini adalah semacam hiburan ekstrim. Вид отдыха. Ini seperti memancing atau berburu. Dan jenis hiburan ini juga berkembang. Называется
Bahkan berbicara di luar saja berisiko di sini, karena ada banyak ledakan di sekitar. Экскурсия рядом. Bicara pelan mereka dengar. Ya, aku tuh benar-benar ingin pergi ke sana dan merasakan adrenalin Chernobyl. Dan aku merasakannya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan salah satu video kalian. Apakah perjalananmu ke reaktor itu resmi atau tidak? Dan ada banyak pertanyaan tentang kata futuristic. Di sana ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Lihatlah tabung-tabung ini. Mereka terlihat sangat futuristik. Dan yang ini untuk Anton. Dia suka radiasi. Это было... Itu ilegal. Itu tidak mungkin resmi karena tidak ada ledakan sama sekali di area itu. Kamu bisa mencari ke seluruh internet, tapi kamu tidak akan menemukannya. Tidak ada ledakan di laci ketiga. Tentang ruangan itu, aku benar-benar dipenuhi emosi dan saat itu, aku merasa apa yang kulihat interiornya memang terlihat futuristik di masa lalu. Nah, pada zaman itu. Выглядит. Nah, apalagi yang bisa kukatakan untuk merangkum wawancara singkat ini? Now, Tom, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bersikaplah baik. Jangan buang sampah sembarangan di Pripyat. Jangan jadi perusak, dan petugas keamanan akan memperlakukan para stalker dengan lebih baik. Kita minta Revan dihukum seberat itu, hanya dengan upaya bersama kita yang bisa menyelamatkan monumen ini. Momen dari salah satu bencana paling tragis dalam sejarah, dan melestarikannya untuk anak-anak kita, bisa dibilang begitu. Saya harap kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dan sebagainya, tapi kalian juga dipersilakan untuk berkomentar. Может, действительно... Tulis pertanyaan yang ingin tahu tentang perjalanan ini, dan jangan lupa subscribe. Подписывайтесь на канал. Kalian mungkin mulai berpikir bahwa kami tinggal di sini sendirian dan tidak ada orang lain, bahwa kami bosan di sini. Tapi sebenarnya kami sering melihat stalker lain di malam hari, dan hari ini kami akan mengunjungi. Pemenang seorang yang sudah lama tinggal di sini, maksud saya, memang selalu di sini. Tidak ada orang seperti itu di Pripyat. Tapi ada beberapa penduduk di desa-desa sekitar. Kami akan berbicara dengan mereka dan melihat bagaimana mereka hidup di sini. Kami akan melihat kebun mereka dan bersamanya mereka menanam buah-buahan radioaktif seperti yang dipikirkan semua orang. Kami akan memeriksa tanahnya dan akhirnya mencari tahu apakah sayuran ini radioaktif atau tidak. Kami akan punya banyak pertanyaan di sana. Lanjutkan. Ya, ayo pergi. Kami sedang berkemas. Aku khawatir tentang apartemenku. Kami akan meninggalkannya sendirian. Aku takut seseorang akan membobol masuk. Pemandangan Pripyat dari jendela kami begitu indah. Kami tidak akan meninggalkan sampah di sana. Dan untuk sementara kami juga akan meninggalkan tempat sampah di sini. Baiklah, ayo pergi. Ya. Jaga kebersihan kota monumen Pripyat, teman-teman. Kedengarannya bagus. Mari kita tutup tirai Mogam supaya tidak ada yang bisa melihat apartemen menarik kita. Dan kami akan menyamarkan pintu masuk dengan baik. Nantinya, tidak akan terlihat menarik sama sekali. Jadi, jangan coba-coba mencari apartemen kami. Itu akan sulit. Tapi jika kamu menemukannya, tolong jangan jadi perusak. Jangan beritahu orang di mana letaknya, karena info itu bisa sampai ke tangan perusak, dan mereka akan menghancurkan semuanya. Aku meninggalkan sandal dan karpetku. Ayo, pergi. Kita sekarang di Pripyat. Diam. Sekarang kita akan melihat ember digunakan untuk membersihkan grafit di dekat unit energi keempat yang meledak. Ember, radioaktif. Ya, kita sudah sampai. Itu dia. Biar aku ambil dosimeternya. Mari kita ukur tingkat radiasi di sini. Ini trik mematikan, teman-teman. 11, 12, 13 ribu. 14, 15, 20, 27, 33 ribu di dalam. Aku ingin mengukur logamnya langsung. $70. Kamera aman. Sentuh dengan tanganmu. 20, 50, lihat itu. 10, 80. Di mana pusatnya? Berapa banyak? Ya, ampun. Ini berisiko, Alex. Kamu pikir ini akan rusak? Menurutku ini pusatnya. 400, 500, 570. Ini 70.000 mikro tangan lincah. Sekarang aku benar-benar takut dan merasa aneh. Meskipun kita tidak bisa merasakan radiasinya. Pokoknya 570.000 itu terlalu banyak buatku. Ada banyak benda radioaktif di sini. Ada apa? Aku merasa tidak enak, bro. Penglihatanku menggelap. Serius? Serius? Sungguh? Apa? Sudah kubilang kita harus cepat. Kamu baik saja, Anton. Aku nggak baik-baik saja. Lepas ranselmu. Kubantu kamu. Kita pergi lebih jauh. Merasa lega.
Berapa lama untuk terpapar radiasi? Jadi radiasi itu sesuatu yang belum cukup banyak dipelajari. Jadi tidak ada yang bisa memastikan, tapi aku bisa pastikan ya, bahwa 570.000 itu lebih dari normal. Itu 25 kali lebih tinggi dari tingkat normal. Itu gila mutasi mulai. Dosis 25 kali lipat. Ember ini disebut ember kematian. Lihat hutan ini. Здесь просто Ada banyak sekali mesin konstruksi, очень много разной техники. beberapa kabin dan mobil di sana. Какие-то кабины. Dan semuanya juga sangat radioaktif. Понятно. Это Ini adalah mesin-mesin yang ikut serta dalam proses pembersihan bencana Chernobyl. Orang-orang mencoba membersihkan mereka, dan setelah 25 tahun semuanya seharusnya bisa digunakan kembali. Tapi kendaraan-kendaraan ini dirusak oleh para perusak. были побиты. Jadi mesin-mesinnya dicuri, bannya ditusuk, dan sebagainya. Jadi ketika orang-orang kembali setelah mesin-mesin ini, mereka menyadari bahwa semuanya sudah tidak berguna, dan mereka tinggalkan di sini, benar? Tidak. Serius? Itu semua omong kosong. Tapi pemandu wisata resmi memberitahuku begitu. Ya, mereka memang mencoba membersihkannya, tapi ceritanya sebenarnya berbeda. Di sana ada tempat paling berbahaya di rute kita, Stasiun Yanov. Станция Яна. Tempat ini sangat terbuka, dan siapapun bisa melihat kita. Kita bergerak cepat. Kita hampir sampai di markas metal DTD. Aku bisa melihat kabel-kabelnya. Jadi ada kehidupan di sini. Kita bisa terhubung. Tapi hati-hati supaya tidak ada yang melihat. Kita bergerak cepat. Быстро валим. Dima berteriak, cepat, cepat. Быстрее. Потом Karena sekarang kita sedang mengambil risiko, bukan? Ini salah satu tempat paling berbahaya. Astaga, aku jatuh. Kenapa kalian berdua jatuh? Aku tidak tahu, sedang jalan. шел. Astaga, kami juga memang pernah jatuh di sana. Ya, Anton, ayo pergi. Sekarang aku sadar, ini adalah acara lapangan bersama Vadim. Nah, teman-teman, begitulah rupa sebuah desa yang benar-benar ditinggalkan. Pagar hampir roboh, tapi ada antena, ada jendela-jendela. Fakta bahwa mereka tinggal di sini. Tidak diketahui orang lain. Di sana jelas, musik licik mulai dimainkan. Luar biasa. Di zona Chernobyl, ada orang yang tinggal. Kami akan menunjukkan mereka kepada kalian. Mereka menanam sesuatu, sayuran. Menurutmu, apa akan terjadi? Baik, apakah mereka akan menyambut kita baik? Aku rasa mereka akan senang. Kami membawa coklat, gandum, teh, dan kopi untuk mereka. Мы Kami berjalan-jalan di sebuah desa dan ada orang yang tinggal di sini. почему-то тут Tapi kami tidak melihat siapapun. Смотри, натоптано как. Ada jalan setapak yang jelas. Tapi orang seperti apa yang tinggal di rumah-rumah ini? смотри в следующем видео. Kalian akan tahu itu di video berikutnya.